Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Baik, pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan tentang pH meter atau alat yang biasa digunakan untuk mengukur pH suatu larutan. Apa itu pH? pH merupakan potensial hidrogen atau bisa dikatakan sebagai tingkat keasaman atau kebasaan suatu zat. Skala pH dimulai dari 0 sampai dengan 14 dengan nilai tengahnya yaitu 7 yang berarti pH netral. Suatu cairan atau larutan dengan pH di bawah 7 kita golongkan sebagai asam. Misalnya pH 6, 5, 4, dan seterusnya. Sementara suatu larutan dengan pH di atas 7, misalnya 8, 9, dan seterusnya sampai dengan 14, kita sebut sebagai basa. Adapun alat pH meter ini ada berbagai macam ya. Yang pertama yaitu pH meter universal atau kita bisa sebut sebagai pH meter non-elektroda, karena pada alat ini tidak membutuhkan elektroda dalam menentukan pH suatu larutan atau cairan. Jika kita lihat di sini ada berbagai variasi wadah maupun cara pengukurannya ya. Misalnya ada pH meter universal yang bentuknya roll. Dia seperti pita, kemudian nanti kita potong, kita celupkan ke dalam air, lalu kita tempelkan ke dalam indikator warna yang ada di dalam wadah tersebut. Kemudian ada juga yang berbentuk stick atau strip ya. Cara penggunaannya sama, kita ambil strip tersebut, kita celupkan ke dalam larutan sampai semua indikator warna tercelup dengan sempurna. Kemudian kita tempelkan pada indikator warna yang ada dalam wadah strip test tersebut. Nah, untuk yang metode pH universal atau pH meter universal ini, untuk kadar atau ukuran pH-nya tidak bisa dalam bentuk koma ya, jadi hanya kita perkirakan. Misalnya di situ hanya ada angka 0 sampai 7, kemudian sampai dengan 14. Jadi kita hanya memperkirakan ya, mungkin bisa kita sebut metodenya semi kuantitatif ya, tidak yang benar-benar kuantitatif, karena angka yang tertera di dalam strip atau di dalam indikator warna tersebut dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi harganya adalah harga kisaran, tidak harga pasti seperti pada pemeriksaan kuantitatif. Kalau kuantitatif dia kalau ada komanya kita bisa lihat langsung komanya itu berapa, misalnya 7,46 seperti itu ya. Jadi di sini harganya kisaran saja, maka dia adalah pH meter untuk pemeriksaan semi kuantitatif ya. Adapun alat lain yang bisa digunakan untuk memperkirakan keasaman larutan yaitu kertas lakmus, atau bisa juga dituliskan litmus paper ya. Nah, untuk kertas lakmus ini berbeda dengan pH meter universal tadi, karena kalau di alat pH meter universal tadi angka yang diberikan adalah angka kisaran dan dia bisa membagi berdasarkan setiap satu skala, misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kalau pada kertas lakmus ini tidak ada angka yang diberikan, jadi dia hanya kualitatif saja pemeriksaannya. Kemudian pada kertas lakmus ini dia hanya bisa membedakan apakah larutan tersebut asam atau basa. Pada kertas lakmus yang berwarna merah
atau litmus paper red ya. Litmus red, kertas lakmus merah atau kertas lakmus yang memiliki warna merah jika ditetesi atau dicelupkan ke dalam larutan asam maka akan terjadi perubahan warna. Sedangkan jika ditetesi atau dicelupkan ke larutan basa maka kertas lakmus merah akan berubah menjadi warna biru. Lakmus biru adalah lakmus yang memiliki warna biru jika ditetesi atau dicelupkan ke dalam larutan basa maka tidak terjadi perubahan warna. Sedangkan jika ditetesi atau dicelupkan ke dalam larutan asam maka kertas lakmus biru akan berubah menjadi warna merah. Kebalikan dari lakmus merah tadi ya. Saya ulangi sekali lagi, untuk lakmus merah jika di larutan asam dia akan tetap merah atau tidak terjadi perubahan warna, sedangkan pada larutan basa lakmus merah akan menjadi biru. Kemudian untuk yang lakmus biru apabila dia di dalam larutan basa dia tidak akan mengalami perubahan warna atau warnanya tetap biru. Tetapi jika di dalam larutan asam maka lakmus biru akan berubah menjadi merah. Selanjutnya ini adalah pH meter dengan sensor atau dengan elektroda. Dan yang kita lihat di sini adalah pH meter jenis portable, yaitu yang mudah dibawa atau lebih fleksibel penggunaannya dan mobilitasnya tinggi. Bisa kita pindah-pindah dengan mudah ya. Kalau untuk bentuk-bentuknya bervariasi tergantung dari merek, bisa kita lihat dalam slide ini ya. Untuk yang warna kuning itu sensornya ada di bagian bawah. Ketika tutup hitam itu kita buka dan kita lihat bagian paling bawah ya, maka akan terlihat elektroda gelas di situ ya. Ada gelasnya di dalamnya, di dalam sensornya. Kemudian kalau untuk yang paling kanan yang berwarna putih biru tersebut, dia elektrodanya ada di pegangan yang berbentuk kaca, kemudian pegangannya berwarna biru itu ya. Jadi letak elektrodanya berbeda dengan yang warna kuning tersebut. Kalau untuk cara penggunaannya, elektrodanya kita celupkan ke dalam larutan yang akan kita ukur pH-nya. Di sini untuk pH meter elektroda yang portable ini dia merupakan pH meter digital dan dia merupakan pH meter yang bisa untuk kuantitatif ya. Jadi tidak perkiraan, angka yang diberikan adalah angka pasti, tidak seperti pada pH meter non elektroda atau universal tadi, dia hanya berubah harga kisaran pH sehingga kita sebut sebagai semi kuantitatif, sedangkan kalau yang lakmus tadi hanya kualitatif saja. Nah, kalau untuk yang warna biru putih pada yang bentuknya seperti pulpen itu ya, bagian bawahnya itu adalah elektrodanya. Yang kita celupkan adalah yang seperti pulpen itu ya, yang kita celupkan ke dalam air yang akan kita ukur pH-nya. Kalau yang selanjutnya ini adalah pH meter elektronik dan menggunakan elektroda, dan dia bersifat non portable karena dia tidak bisa dipindah-pindah dengan semaunya ya. Jadi dia biasanya hanya berada di satu tempat yang menetap, tidak dipindah-pindah seperti pada pH meter portable tadi. Nah, di sini juga sama dengan pH meter portable tadi dalam hal angka yang diberikan ketika pengukuran. Jadi dia angkanya
angka yang pasti sehingga bisa kita sebut sebagai kuantitatif ya, beserta koma-komanya dia berikan. Kemudian untuk modelnya bervariasi ya teman-teman. Jadi ketika nanti teman-teman di lapangan atau bekerja, teman-teman akan menemukan banyak sekali variasi alat pH meter yang bisa saja berbeda dengan gambar-gambar yang sudah saya tampilkan di slide ini. Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pH meter. Yang pertama, konektor elektroda harus dipasang pada tempat yang benar jika dia adalah pH meter elektroda. Kemudian, alat ukur pH meter tidak boleh ketumpahan cairan. Yang ketiga, elektroda jangan sampai terbentur pada benda keras agar tidak pecah. Cuci elektroda sebelum dan sesudah digunakan dengan Aquades, kemudian dilap dengan tisu yang halus. Jangan menyentuh elektroda dengan tangan. Jadi dalam hal ini gunakan tisu ya untuk mengelap elektrodanya tadi. Kemudian periksa apakah elektroda pembanding telah berisi larutan KCl jenuh atau belum. Bila ini adalah pH meter dengan elektroda seperti pada yang biasanya pada pH meter non-portable. Elektroda gelas harus selalu direndam dengan air suling pada waktu penyimpanan. Jika elektroda dibiarkan di udara selama beberapa hari, maka potensialnya akan menjadi tidak stabil. Bila terjadi demikian, rendamlah elektroda dalam larutan KCl jenuh selama 24 jam sebelum digunakan lagi. Saat akan digunakan, pastikan lubang pengisi KCl dalam keadaan tertutup. Bila habis digunakan untuk pengukuran di daerah netral, elektroda bisa langsung direndam dalam Aquades. Tetapi bila habis dipakai di daerah asam atau pH 5, sebelum direndam dengan Aquades harus dicelup dulu dalam larutan buffer basah. Demikian juga bila habis atau setelah digunakan di daerah basah harus dicelup dengan larutan buffer asam. Bila ada lapisan tipis atau endapan yang menempel pada membran gelas, hilangkan dengan mencuci dalam larutan HCl pekat, kemudian dibilas dengan air suling atau Aquades. Bila tidak berhasil dicoba, direndam dalam larutan amonium fluorida 20% selama 1 menit. Perlakuan yang sama juga dianjurkan terhadap elektroda yang lama direndam dalam konsentrasi natrium yang tinggi. Lapisan silikon yang anti air sering dikenakan pada permukaan elektroda gelas yang akan dipakai pengukuran pH larutan yang kental. Berikut ini cara kerja dan penggunaan pH meter elektroda. Yang pertama, sebelum kita menggunakan pH meter, kita harus melakukan kalibrasi terhadap pH meter tersebut. Kalibrasi harus dilakukan paling sedikit dengan 2 orang, tetapi lebih baik dilakukan oleh 3 orang atau lebih, dan biasanya larutan yang digunakan adalah larutan standar. Proses ini idealnya seperti itu, tetapi kadang-kadang kita hanya melakukan kalibrasi pH meter oleh 1 orang yang sama. Proses kalibrasi adalah dilakukan dengan menghubungkan antara voltase yang diproduksi oleh alat pendeteksi dengan skala pH. Setelah kalibrasi, alat pendeteksi dibilas dengan air deionized untuk menghilangkan jejak dari larutan alkali. Dikeringkan dengan tisu bersih. Yang dimaksud dengan air deionized di sini adalah air suling atau Aquades juga bisa ya, atau mungkin bisa juga dengan air Aquabides. Prinsip kerja alat ini adalah dengan cara mencelupkan ke dalam air yang akan diukur ke dalam 5 cm dan secara otomatis alat bekerja untuk mengukur. Pada saat pertama dicelupkan, angka yang ditunjukkan oleh display masih berubah-ubah.
Tunggulah kira-kira 2-3 menit sampai angka digital stabil. Berikut adalah bagian-bagian yang ada dalam pH meter. Mulai dari bagian 1 adalah display, bagian 2 adalah function switch, bagian 3 adalah manual TC control, kemudian bagian 4 adalah slope control, dan bagian 5 adalah buffer pengendali. Ini adalah pH meter yang model lainnya, yang beda dari yang sudah ditampilkan tadi. Ini modelnya berbeda dengan yang tadi. Untuk cara penggunaannya, stop kontak dihubungkan dengan listrik, elektroda dicuci dengan aquades dan dikeringkan dengan tisu. Tombol pengatur suhu diputar sesuai dengan bahan yang akan ditera. Elektroda dicelupkan ke dalam standar buffer. Kemudian tombol pH diarahkan pada pH standar. Tombol pH diarahkan ke standar. Elektroda dicuci dengan aquades dan dikeringkan dengan tisu. Elektroda dicelupkan ke dalam sampel. Jadi kemudian pH larutan dibaca pada skala pH display. Tombol pH diputar ke posisi standby dan elektroda dicuci dengan aquades, dikeringkan dengan tisu. Elektroda dimasukkan ke dalam larutan standar dan stop kontak dicabut. Berikut terkait larangan pemakaian, nanti silakan teman-teman membaca slide yang sudah saya bagikan. Untuk cara perawatan juga demikian, nanti silakan dibaca. Baik, saya kira cukup untuk materinya. Jadi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi, yang pertama, pH meter ini bervariasi. Ada yang hanya untuk kualitatif, semi kuantitatif, dan kuantitatif. Kalau berdasarkan larutan yang akan diukur dibagi menjadi asam, basa, atau netral. Netral itu ketika berada pada pH 7, kemudian di bawah 7 adalah asam, di atas 7 adalah basa. Nah, mengenai jenis-jenisnya, di sini ada pH meter universal atau non elektroda. Di sini dia bisa mengukur secara semi kuantitatif atau memberikan harga kisaran pH ya. Kenapa harga kisaran? Karena dia angkanya, skalanya berjarak di kisaran setiap satu skala ya, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dan untuk modelnya bisa yang berbentuk roll maupun stick atau strip. Kemudian untuk lakmus, tadi sudah saya sampaikan, ada lakmus merah dan lakmus biru. Ini hanya memberikan informasi terkait larutan yang kita akan analisis tersebut berada pada pH atau daerah asam atau daerah basa. Dia tidak bisa memberikan angka terhadap keasaman atau kebasaan suatu larutan. Kalau yang ini tadi adalah pH meter elektroda dengan fungsi dengan jenis yang portable atau yang bisa dibawa-bawa. Kalau yang ini adalah yang non portable. Nah, sebelum digunakan pH meter elektroda tadi, baik yang non portable maupun yang portable harus dikalibrasi terlebih dahulu dengan buffer ya. Biasanya buffer yang digunakan adalah pH 4, 7, dan 8 atau 9. Minimal 3 itu ya. Jadi ada buffer yang mewakili daerah asam, mewakili daerah basa, dan mewakili daerah netral. Nah, setelah pH meter sudah dikalibrasi dan menunjukkan angka yang sesuai dengan pH buffer, misalnya ketika buffer tersebut pH-nya adalah 4, maka ketika kita ukur harusnya
dengan alat pH meter tersebut akan memberikan angka 4 juga seperti pada buffer yang digunakan. Jika telah sesuai, maka pH meter tersebut dapat dipastikan dapat bekerja dengan baik karena bisa menunjukkan pH yang sesuai dengan buffer yang digunakan. Baik, setelah kita kalibrasi, baru kita bisa menggunakan pH meter tersebut untuk mengukur pH suatu larutan. Nah, untuk hal-hal lain yang belum saya sampaikan, silahkan nanti dibaca kembali. Sekali lagi saya tegaskan, dalam menggunakan pH meter baik portable maupun non-portable, maka harus dikalibrasi terlebih dahulu minimal dengan 3 buffer ya. Kalau bisa lebih baik juga ya. Tetapi minimal ada 3 buffer di perwakilan pH asam, netral, dan basa. Biasanya yang digunakan adalah pH di kisaran 4, 7, 8, atau 9 seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri pertemuan ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.